Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita kembali kumpul ya. Dan dari sekian layar yang ada, yang terhitung laki-laki cuman ada 2 orang termasuk saya ya. Jadi wow, yang 5 ini wanita ya. Puji Tuhan teman-teman wanita. Shalom Sister Tina, selamat malam, puji Tuhan. Bisa bergabung ya. Tepat pada waktunya Anda datang, puji Tuhan ya. Oke, haleluya. Nah, teman-teman malam hari ini saya ingin sharing sebuah materi kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah yang para wanita, karena ini kita akan membahas banyak hal tentang wanita malam hari ini ya. Oke, malam hari ini saya ingin berbicara tentang tema, kalau teman-teman suka tema, yaitu bijak mendatangkan berkat. Ya, haleluya. Bijak mendatangkan berkat. Nah, ini saudara ya, puji Tuhan. Nah, kenapa saya ingin membawakan tema ini? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sebelumnya karena tadi saya sudah mulai membuka dengan wanita, ya, saya orang yang suka berangan-angan. Ya, saya orang yang suka berangan-angan dan saya mulai berangan-angan apa jadinya dunia ini kalau nggak ada wanita. Nah, saudara, ya. Saudara, mungkin beberapa saudara berpikir, kok jadi wanita susah amat ya? Kok jadi wanita kok hidupnya begini amat ya? Gitu ya. Tapi saudara pernah berpikir nggak yang sebaliknya? Kalau dunia ini tidak ada yang namanya makhluk wanita, itu dunia akan seperti apa, saudara? Nah, waktu saya merenungkan, ya, waktu dunia ini tidak ada wanita, saya mendapatkan beberapa hal, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, apa itu? Yang pertama, jika dunia tanpa wanita, yang jelas dunia akan kehilangan tangisan bayi, ya. Sebab nggak ada laki-laki yang bisa melahirkan bayi. Ngegedein bayi mungkin masih bisa lah, saudara. Tapi yang bisa lahir nggak ada, karena setiap laki-laki yang normal itu nggak ada rahimnya. Dan bayi itu lahir dari rahim seorang wanita. Jadi artinya dunia ini akan sunyi senyap, ya, tanpa kelahiran bayi, tanpa ada suara oe 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 kalau nggak ada wanita, ya. Nah, jadi ibu-ibu yang sudah melahirkan dan punya anak, berbahagialah karena ini adalah ya favor khusus dari Tuhan. Cuman kalian yang bisa melahirkan anak bayi, ya. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, ya, jika dunia tanpa wanita, ya, saya nggak bisa bayangkan. Sebab ya kalau tanpa wanita tidak mungkin ada lembaga sakral yang namanya keluarga itu ada di muka bumi ini. Nah, teman-teman harus tahu bahwa keluarga itu atau rumah tangga itu adalah institusi yang tertua di dunia ini dan dibuat langsung oleh Tuhan. Nah, waktu Tuhan membuat rumah tangga ini, dia memberkati Adam dan Hawa. Ya, oleh sebab itu yang satu laki-laki, satu perempuan. Nggak mungkin saudara terkasih dalam Tuhan membangun keluarga itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya, Tuhan nggak pernah ya waktu membangun keluarga ini ya menciptakan Adam and Steve, nggak pernah. Ya, yang ada Adam and Eve, ya, Adam dan Hawa, ya, Adam dan Inul. Nah, itu mungkin masih bisa, saudara. Ya, tapi kalau Adam dan Steve itu nggak ada, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ya, kalau nggak ada wanita, nggak ada yang namanya keluarga. Ya, melalui saudara, keluarga itu bisa ada di muka bumi ini. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, jika dunia tanpa wanita, dunia pasti akan sepi. Kenapa? Karena tidak ada penolong di dunia ini. Nah, beberapa saudara merasa kalau sebagai wanita disebut penolong, saudara merasa seperti warga kerajaan Tuhan tapi kelas nomor 2. Nanti dulu, saudara. Ya, sebetulnya kalau kita melihat ya seorang penolong itu harusnya lebih kuat daripada yang ditolong. Ya, kalau yang ditolong itu kuat, nggak mungkin dia perlu penolong. Karena dia nggak kuat, makanya dia perlu penolong. Nah, saudara, ada wanita itu menjadi seorang penolong. Nah, oleh sebab itu berbahagialah kalau saudara masuk rumah tangga, saudara dipanggil untuk menjadi penolong untuk suami saudara. Ya, bisa bayangkan dengan keterbatasan suami saudara, kalau mereka nggak punya istri, apa-apa mereka harus pontang-panting sendiri, saudara. Ya, saya punya teman ya yang beberapa waktu yang lalu istrinya dipanggil oleh Tuhan, anaknya masih kecil, saudara terkasih dalam Tuhan, baru ditinggal beberapa bulan aja istrinya meninggal,
Saudara, dia udah ngap, saudara. Dia bilang, aduh repot. Mesti cari uang, ngurus anak yang masih kecil, dan lain sebagainya. Wah, mereka udah keberatan, udah nggak bisa, saudara. Ya, dalam tanda kutip, kayaknya pengen buru-buru nikah lagi, gitu, saudara ya. Ya, nah, saudara, saya nggak bahas nikahnya sih, tapi masih gini loh, perlunya seorang penolong itu ada di diri seorang wanita. Ya, nah yang keempat, ya gereja juga akan banyak kehilangan pelayanan kalau tidak ada wanita di dunia ini, saudara. Ya, buktinya Komsel ini bisa ada. Saya bukan memuji, tapi rata-rata teman-teman pengurus yang ada di Komsel ini yang aktif adalah yang para wanita, saudara. Ya, mungkin kalau cuma saya doang pengurusnya nggak akan jalan lagi Komsel ini karena dengan kesibukan saya juga. Tapi karena ada pelayan-pelayan Tuhan yang setia dari Sister Lia, Sister Ike, Sister Desi, semuanya juga dorongan teman-teman yang lain yang saling mensupport walaupun bukan pengurus, tapi hatinya sebagai pelayan Tuhan, sehingga Komsel ini bisa berjalan. Puji nama Tuhan, saudara. Bahkan kalau saya melihat pelayanan-pelayanan di gereja hari-hari ini begitu banyak para ibu-ibu, para wanita yang bergerak secara luar biasa untuk melayani Raja kita. Nah, bayangkan wanita tidak ada, maka gereja akan banyak kehilangan pelayanan dan itu akan rugi besar untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Haleluya. Oleh sebab itu, para wanita, kalian harus bangga dengan diri kalian sendiri sebagai wanita yang diciptakan oleh Tuhan. Haleluya. Jangan lagi bermimpi mau jadi laki-laki, saudara ya. Ya, kodratnya wanita itu yang terbaik buat diri kalian karena wanita itu juga luar biasa. Tuhan punya tujuan buat kalian semua. Nah, bahkan kalau kita melihat ada pepatah dunia yang bilang begini. Saya percaya teman-teman pasti bisa pernah baca dan pernah lihat ini. Ya, kata-katanya berbunyi, di belakang sukses seorang pria ada wanita yang hebat. Ya, wanita-wanita yang setuju boleh manggut-manggut. Ya, haleluya. Wah, seneng deh gitu ya. Haleluya. Ya, nah tapi saudara, memang sukses seorang pria pada saat prionya itu hidup takut Tuhan, bergantung sama Tuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus nggak bisa pungkiri bahwa ada yang backup, yaitu istri yang menjadi penolongnya. Dia adalah wanita-wanita yang hebat yang mendampingi suami-suaminya, maka menjadi suami-suami yang luar biasa, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, yang saya ingin tanyakan malam hari ini, ya, menurut saudara, khususnya para wanita, wanita yang hebat itu menurut kalian itu seperti apa sebetulnya? Ayo, coba menurut kalian wanita yang hebat itu seperti apa sebetulnya? Ya, ada yang bilang, oh kalau wanita hebat itu kalau dia nggak bergantung sama suaminya, dia punya karir yang bagus, ya tanpa suami pun dia bisa hidup, penghasilannya hebat, posisinya tinggi kalau kerja, ya bodinya itu bahenol gitu ya, mukanya itu cantik gitu ya, sampai nyamuk aja kalau nemplok di jidatnya itu ya kan kayak di papan seluncur gitu ya, nggak bisa nemplok saking licinnya wajahnya gitu ya. Nah ini seringkali barometer orang dunia itu mengukur wanita yang hebat itu karena kecantikannya, kemolekan tubuhnya, karena jabatannya, karena penghasilannya. Maka orang dunia mengatakan bahwa ini adalah wanita-wanita yang hebat. Nah, tapi malam hari ini saya ingin melihat teman-teman dari kacamata persepsi yang berbeda, bahwa Alkitab melihat salah satu bentuk wanita yang hebat itu ada di dalam diri seorang pribadi yang bernama Abigail. Katakan sama-sama Abigail. Ya. Nah, kita lihat dalam 1 Samuel, nanti teman-teman bisa lihat, tapi sekilas ya, kata Abigail ini berasal dari kata Evigeil, ya, Evigeil, ya. Artinya Bapakku adalah kebahagiaan. Abigail di sini adalah keturunan Kaleb. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dia akhirnya menjadi istri Nabal, orang Karmel, ya, orang yang kaya tapi nggak sopan, ya, dan tinggal di Maon, ya. Nah, ini dia foto seorang Abigail. Dia itu seorang yang cantik. Ternyata Alkitab mencatat kalau gambaran wanita yang hebat itu seperti Abigail, salah satunya dia itu cantik. Cantik di sini tentunya bukan cuma cantik parasnya dari tampilan luar, tapi hatinya juga. Ya. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting, wanita yang hebat Alkitab berkata seperti Abigail adalah wanita yang hidupnya bijak atau bijaksana. Katakan sama-sama bijak. Ya. Haleluya. Ya.
Nah, supaya saudara nggak bingung, saudara harus mengerti firman Tuhan dulu. Kita lihat histori daripada seorang bernama Abigail, lalu kita akan diskusi malam hari ini, ya. Haleluya. Ya, mari kita lihat sama-sama di dalam 1 Samuel, pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Agak cukup panjang, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita baca saja supaya kita semua diberkati malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oke, demikian firman Tuhan. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas, lalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu-bulu dombanya. Ayat 3, nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tapi perhatikan laki-lakinya, suaminya maksudnya, laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ya, ayat yang keempat. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Ayat yang ke-6, dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anak-anakmu Daud apa yang ada padamu. Ayat 9, ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari daripada tuannya. Ayat yang ke-11. Masakan aku akan mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ayat 12. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Ayat 13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedangkan 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah satu bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi dia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Katakan amin. Haleluya. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca perenungan kebenaran firman Tuhan, nanti teman-teman boleh baca satu perikop ini lebih lanjut. Ayat berikutnya adalah sebuah kisah yang begitu indah. Jadi kisah ini dimulai dari konflik dua anak manusia, yaitu siapa? Daud dan Saul. Haleluya. Ya, waktu Daud diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Saul menjadi raja, dan waktu itu setelah dia balik dari medan pertempuran, wanita-wanita menyambut Daud dan mereka bernyanyi memuji. Mereka bilang Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, hati Saul panas. Hati Saul emosi, iri dia sama Daud. Ditambah lagi dia tahu Daud diurapi oleh Samuel untuk menggantikan posisinya.
Saudara, mulai hari itu, Saul nggak tenang hidupnya. Saudara, orang yang iri hati itu hidupnya nggak akan tenang. Dia terus-terusan mau membunuh Daud, karena dianggapnya Daud adalah ancaman untuk tahta kerajaannya. Nah, singkat cerita, saudara terkasih dalam Tuhan, sebetulnya Daud sendiri secara pribadi mungkin dia masih punya satu harapan, ya, selain harapan kepada Tuhan tentunya. Tapi harapan dia kepada siapa? Samuel. Selama Samuel masih hidup, masih ada akses untuk ada orang yang bicara kepada Saul. Sehingga memungkinkan hubungan Saul dengan Daud itu bisa terjadi rekonsiliasi. Tapi ternyata itu adalah kerinduan manusianya. Nah, Tuhan bekerja berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Singkat cerita, Samuel meninggal. Dan disitulah adalah muncul masa di mana Daud mengalami masa-masa kesulitan dalam hidupnya. Kenapa? Waktu Samuel mati, udah nggak ada yang bisa menasehati Saul, dan Saul memburu Daud untuk dibunuhnya. Akhirnya, singkat cerita, Daud pergi meninggalkan Saul. Dan dia pergi dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan orang-orang setia dengan dia. Dan dalam perburuannya itu, saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya sampailah dia ke padang gurun Paran. Kalau kita lihat tadi di ayat yang pertama. Lalu Daud menetap di padang gurun Paran bersama dengan pasukan yang setia dengan dia. Dia membangun tempat itu sebagai base, sebagai mesnya, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kalau kita tahu kehidupan zaman tersebut, ya, kalau saudara pernah ke Israel sampai hari ini ada suku asli yaitu suku Beduin. Mereka itu suku-suku pengembara. Mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain. Waktu Daud ada ke tempat itu, ternyata dia nggak sendiri. Ada orang-orang yang sudah ada sebelum Daud ada di padang gurun Paran itu. Dan salah satunya Alkitab mencatat yang namanya keluarga Nabal. Siapa Nabal? Nabal dikatakan orang yang kaya pada zamannya. Saudara bayangkan dia bisa punya 3.000 domba dan 1.000 kambing. Belum aset-aset yang lainnya. Ya, dia punya banyak anak buah. Dan pada zaman itu dia adalah orang yang kaya raya, saudara. Nah, singkat cerita, ya, karena mereka itu adalah peternak binatang, dan hasilnya itu salah satunya waktu mereka bisa menjual gunting daripada ya bulu-bulu dombanya itu. Dan singkat cerita, tibalah hari di mana mereka panen, keluarga Nabal ini. Mereka menggunting bulu-bulu domba ini. Saudara, padahal Daud selama ada keluarga Nabal di situ, Daud nggak pernah usil dengan anak buahnya. Bahkan boleh dikatakan kalau ada pencuri perampok dari kota-kota atau negara lain mau menyerang mereka, mereka nggak jadi. Kenapa? Karena melihat ada Daud yang menyertai mereka. Yang tadi kita baca firman Tuhannya. Ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, seharusnya Daud ada memberikan ketenangan buat keluarga Nabal. Makanya waktu dia panen, karena kondisi namanya di pengembaraan, Daud itu serba kekurangan pada saat itu. Dia merasa, bolehlah saya mau minta tolong sama Nabal. Toh selama ini kan kita juga udah saling menjaga, gitu kan. Dia utus anak buahnya. Tapi apa yang terjadi? Anak buahnya dimaki-maki, dihina sama Nabal, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan Daud tidak dianggap teman sama dia. Oh, saudara terkasih dalam Tuhan, secara manusia, Daud panas, saudara. Dia marah. Dan dia bilang sama anak buahnya, kalian siapin pedang. Dan dia juga langsung bawa pedang. Maksudnya apa? Saat itu juga dia mau menyerang Nabal, dan semua laki-laki yang ada pada dia, semuanya itu akan dihabisi. Kenapa? Karena Nabal kurang ajar, saudara. Nggak sopan. Ya. Dan memang Alkitab berkata bahwa Nabal itu arti namanya itu adalah orang yang bebal dan orang yang jahat. Saudara bayangkan baik-baik, tapi di sisi lain dia punya istri yang namanya Abigail. Arti nama Abigail itu kesukaan Tuhan, kesukaan bapaknya. Bahkan Abigail punya karakter bijak. Jadi seorang suami yang kasar punya istri yang bijak. Seorang suami yang nggak takut Tuhan punya istri yang takut akan Tuhan. Karena awal kebijakan itu adalah takut akan Tuhan. Saudara bayangkan bertabrakan. Mungkin di antara kita punya masalah yang kita juga nggak tahu. Mungkin kita sudah hidup dalam Tuhan. Tapi kok suami kita nggak hidup takut akan Tuhan ya? Kok suami kita tuh nggak berubah-berubah ya? Kok suami kita nggak ada pertobatannya ya? Mungkin ada beberapa pertanyaan dalam benak pikiran kita. Seperti apa yang terjadi dalam diri Abigail. Ya, untungnya Nabal kaya, saudara. Tapi saya banyak ketemu orang, udah belagu, nggak tahu diri lakinya, kere lagi, saudara. Ini yang cilaka, kurang ajar, saudara. Bikin masalah lagi gitu ya. Nah, Nabal masih untung lah, dia masih ada satu poinnya, dia kaya gitu ya. Nah, tapi ini juga nggak menyenangkan hati Abigail yang takut akan Tuhan, yang bijak.
Nah, oleh sebab itu menghadapi pasangan yang seperti ini, menghadapi suami yang seperti ini, mungkin di masa sekarang bisa berlaku sebaliknya. Kalau kita adalah para suami menghadapi istri yang seperti ini, nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Nah, ini yang Alkitab katakan diperlukan untuk merubah pasangan kita. Ada satu pribadi yang harus hidup bijak. Katakan sama-sama sekali lagi bijak. Ya, seperti Abigail bijak. Ya, demikianlah kita juga menghadapi pasangan kita. Kita harus belajar bijak. Nah, bagaimana caranya kita bijak? Nah, kita lihat dulu, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, waktu Abigail bijak itu bijak yang seperti apa sih sebetulnya? Bijak yang pertama yang Abigail lakukan. Ya, Abigail berpikir dulu sebelum bertindak. Orang yang bijak itu pasti berpikir dulu sebelum bertindak. Bro, di mana dasar firman Tuhannya? Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat. Ya, 1 Samuel 25 ayat 17 sampai 18. Dikatakan, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ayat 18, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara, dimuatnya semua ke atas keledai. Jadi singkat cerita, karena Daud marah, dia sudah bawa pasukan mau membunuh. Nah, tiba-tiba orang suruhan daripada Abigail datang ke Abigail. Dia melaporkan kelakuan bosnya, suami dari Abigail ini yang kurang ajar, dan mereka akan dihabisin sama Daud. Nah, Abigail sebagai seorang wanita yang bijak, dikatakan sama anak buahnya, ibu pikir gimana yang terbaik ya, supaya kita semua nggak mati nih, supaya kita nggak diserang sama Daud. Saudara, saya percaya, Abigail sebelum bertindak dia berpikir. Nah, dia berpikir, lalu dia mengolah makanan, dia menyediakan makanan baru. Dia cegat di perjalanan Daud untuk dia nyogok Daud, untuk dia mewakili suaminya seperti apa yang diminta Daud. Dia mewakili suaminya, dia mau kasih ke Daud supaya suami dan semua pasukannya itu ya nggak jadi diserang oleh Daud, semua anak buahnya, keluarganya juga aman termasuk hidupnya. Jadi, saudara, saya tahu bahwa menjadi seorang istri, menjadi seorang penolong menghadapi suami yang maaf ya seperti Nabal, bebal, ya, yang nggak mau bertobat, nggak ngerti-ngerti firman Tuhan, itu capek hati. Tapi tetap seorang istri yang bijaksana harus mau berpikir sebelum bertindak. Harus pikir panjang. Haleluya. Hari ini apalagi kalau mungkin kita punya anak, hari ini kita punya kebutuhan-kebutuhan lainnya, pikir panjang. Jangan karena kedagingan kita emosi, lalu kita buat keputusan sepihak yang akhirnya membuat rumah tangga kita berantakan. Haleluya, haleluya. Ya. Ini yang pertama, berpikir sebelum bertindak. Lalu hal yang kedua, kebijakan Abigail itu apa? Nah, kita lihat baik-baik. Ya, ternyata hal yang kedua, Abigail itu seorang yang objektif. Katakan sama-sama objektif. Apa arti objektif? Objektif itu artinya bertindak berdasarkan fakta. Contoh ya, kita lihat ayat yang ke-24-25. Saya nggak usah sebut pasalnya lagi karena sama semua ya. 1 Samuel 25. Nanti saudara kasih tanda di Alkitab saudara. Tapi ayatnya 24-25. Saya akan bacakan, teman-teman boleh dengar. Dikatakan begini. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang, perhatikan, menanggung kesalahan ini. Ya, menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Seperti yang saya katakan tadi, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka ya dengan bawa persembahan, ya Abigail mencegat Daud di tengah jalan untuk dia mewakili suami dan seluruhnya yang salah di hadapan Daud untuk minta pengampunan. Sebetulnya kalau dia tahu suaminya ini jelek adanya, ya kasar adanya, ya dia cuma bisa bilang begini, Daud, waktu dia ketemu Daud, suamiku memang seperti itu, ya suami itu memang nggak tahu diri, suamiku apa. Udah, gini aja Daud, terserah kamu mau apain suamimu. Tapi yang penting saya selamat ya Daud. Bisa dia cari aman sendiri, saudara. Karena Alkitab bilang dia cantik, dia masih muda. Ya mungkin Daud langsung jatuh hati sama dia. Ya, tapi dia nggak lakukan itu.
Memang dia objektif. Dalam arti gini, memang suaminya jelek ya jelek. Dia bilang suamiku seperti itu. Tapi kalau saudara lihat, waktu dia minta pengampunan, dia bilang, aku minta ampun dan aku akan menanggung kesalahan suamiku juga. Jadi sebetulnya dia lagi menyelamatkan suaminya dengan dia mengatakan bahwa suaminya itu salah tetap salah. Banyak orang yang berani menutupi pasangannya, yang benar jadi salah, salah jadi benar. Kenapa Pak kasus kemarin jenderal jadi blunder, jadi rame? Sampai hari ini belum jelas. Karena saling menutupi, nggak objektif. Yang benar jadi salah, salah jadi benar. Semuanya akhirnya jadi mereka-reka semuanya. Semua jadi hakim dadakan, saudara. Yang melihat kasus jenderal kemarin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, seharusnya kita jangan lindungi pasangan kita. Kalau memang dia salah, katakan dia salah. Yang jelas, dia berdiri sebagai pasangan yang mencintainya. Aku juga ikut menanggung, tolonglah, kasih kesempatan. Dalam arti dia bilang sama Daud, dia memang seperti itu Daud. Kasih kesempatan, ampuni dia, ampuni kami semua. Dan saya juga akan berusaha supaya suami saya bisa berubah. Haleluya. Jadi ya, Abigail hal yang kedua adalah seorang yang objektif. Ya, dia bicara berdasarkan fakta. Suami seperti itu, ya seperti itu. Bukan suka ngomongin suaminya. Ada orang yang suka ngejelek-jelekin suaminya, ngomong ke seantero jagat raya. Ya, dengan berharap orang akan membela dirinya yang paling benar. Betulnya nggak seperti itu. Abigail bilang, tetap ya, ini juga salahku juga, makanya aku akan nanggung semuanya Daud. Tolong ampuni kami. Haleluya. Dan saudara, dia nggak bohong loh sama Nabal. Bahkan dia mau jujur, kebesokannya, kalau teman-teman lihat, ya memang pada saat ini karena kondisi urgent, Daud marah, mereka mau dibunuh semuanya, makanya dia ambil keputusan ini tanpa dia ngomong sama Nabal. Tapi kebesokannya dia langsung ngomong sama Nabal. Kita lihat ya, ayat yang ke-36-nya, ya 36 sampai 38. Ya, dikatakan, sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya. Jadi setelah dia ketemu Daud, dia pulang. Dan dia ketemu dengan Nabal. Dan Nabal ternyata di rumahnya dasar karakternya nggak bagus. Apa yang dia sedang kerjakan? Lagi party, lagi pesta. Ya, dikatakan mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Dikatakan Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Wah, saudara, ya. Dikatakan sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Perempuan yang bijak untuk menyampaikan sesuatu bahkan pengakuan itu bisa melihat situasi dan kondisi. Waktu suami tidak siap kondisinya, dia nggak akan ngomong apa-apa. Tapi perhatikan, bukan dia menutupi itu. Tapi kalau saudara teman-teman lihat, setelah suaminya sadar, ayat yang ke-37. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan membatu. Saudara, kaget Nabal waktu istrinya menceritakan semuanya yang dia kerjakan kepada Daud. Dan bahasa kedokterannya di sini ada ibu dokter. Mungkin kalau saya nggak salah, terhentilah jantungnya dalam dada dan membatu, tapi dia nggak mati nih. Ya, mungkin dia stroke lah bahasa sekarang mungkin. Dia langsung stroke mendadak, saudara. Ya, perhatikan baik-baik bagi para suami. Makanya kalau sudah dapat istri yang takut Tuhan, cinta Tuhan, jangan belagu. Ya, nanti kita berperkaranya sama Tuhan. Ya, tiba-tiba Nabal ini jantungnya, dadanya membatu, dia bilang, ini stroke nih. Dan kalau saudara lihat ayat yang ke-38, ya, dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Udah dia stroke 10 hari baru dia mati, game out, saudara. Ya, makanya kita jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan kalau kita sudah dapat pasangan yang cinta Tuhan, takut Tuhan. Ya, kita nggak boleh seperti itu mempermainkan Tuhan dengan kita mempermainkan pasangan kita. Haleluya. Ya, jadi hal yang kedua, marilah kita bersikap objektif kepada pasangan kita. Yang ketiga, yang terakhir, ciri wanita bijak yang ketiga. Ya, ciri wanita bijak yang ketiga adalah Abigail mengarahkan orang kepada Tuhan. Ya, oke. Brother Raymond mengingatkan sudah 46 menit. Sorry bro, soalnya tadi mulainya itu sudah jam 11 lewat. Ya, jadi memang agak ini nggak apa-apa, tapi ini perenungan. Ya, karena ada maksud yang saya pengen bagikan kepada teman-teman. Jadi poin yang ketiga, wanita yang bijak seperti Abigail itu mengarahkan orang kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat 26 sampai 28, oleh sebab itu Tuanku demi Tuhan yang hidup dan dengan yang demi Tuhan yang hidup. Demi
demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal, musuhmu, dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Ayat 27, oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ayat 28, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupnya. Jadi orang wanita yang ketiga yang bijak, mengarahkan orang kepada Tuhan selain dirinya juga dibawa kepada Tuhan. Bahkan melalui Abigail, Daud sadar bahwa dia ada bukan sembarang membunuh kalau dia lagi emosi. Dia bilang, kamu kalau mau membunuh, bunuhlah yang menjadi lawan Tuhan. Perang Tuhan bahasanya kalau sudah lihat ayat 28. Tapi kalau cuma beda pendapat, selisih, jangan sampai kamu membunuh orang. Dan itu dilakukan oleh Daud. Ya, kecuali dia satu kesalahan waktu dia membunuh Uria, suami daripada Betsheba yang dia ambil juga jadi istrinya. Selebihnya dia tidak mau turun tangan. Kalaupun orang Israel ada yang bersalah sama dia, bahkan dia suruh anaknya yang menghabisi. Dia nggak mau mencemari tangannya. Dia mampu mengarahkan orang kepada Tuhan. Dan ini adalah ciri wanita yang bijak. Dan kalau saudara melihat daripada kebenaran firman Tuhan, akhir daripada si wanita bijak ini dia mendapat berkat. Waktu Daud tahu bahwa Nabal meninggal, nggak pakai lama, karena Daud diberkati dengan pelayanan Abigail yang mampu mengarahkan dia kepada komitmen kepada Tuhan. Dia bilang suruh anak buahnya jemput Abigail dan minta dia menjadi istri saya, dijadikan istri. Dan Alkitab nggak pernah menceritakan kisahnya lagi. Tapi saya percaya di samping Daud pun dia menjadi wanita yang berbahagia. Haleluya. Nah, pertanyaannya begini, bro. Sekarang gimana kalau kita ngarahin pasangan? Orang dia juga udah nggak mau ke gereja, baca Alkitab, nggak mau dengar firman Tuhan. Ngapain kita ajak susah-susah, orang dia juga nggak mau dengar. Susah. Ya, tapi ini udah jadi pasanganku, gimana mendapatkan pasangan yang seperti ini? Oke. Saya akan menutup dengan satu ayat terakhir. Kalau saudara dapat pasangan yang seperti ini, yang nggak mau dibawa dekat sama Tuhan, menjauh terus, maka apa yang harus kita lakukan sebagai kita orang percaya? Ya, oke. Sebagai orang percaya kita lihat sama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ya, ayat yang pertama. Kita baca sama-sama di tempat masing-masing dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Demikian kamu juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh apa? Kelakuan istrinya. Risiko saudara dapat pasangan yang hidup enggak dalam jalan Tuhan. Maka saudara harus bayar harga dengan saudara memperbaiki kelakuan hidup saudara, hidup sesuai firman. Tuhan memberkati, jadilah wanita yang bijak, jadilah suami yang bijak, supaya kita dan rumah tangga kita bisa diselamatkan dan berbahagia. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.